Sauyo, kamu menyindir TV lagi. Betapa tidak tahu malu. Keluargamu bahkan tidak punya TV. Hak apa yang kamu punya untuk menertawaiku? Tapi keluargaku punya tape recorder. Lagi pula, ayahku bilang saat tahun baru Imlek, dia akan membelikan TV untuk keluarga kami. Dan itu TV berwarna. Tapi keluargamu tidak mampu membeli apa-apa. Tepat sekali. Apa yang kamu lakukan? Kamu lagi anak gemuk. Aku tidak. Xiaoyu, jangan sentuh aku. Ibu akan membelikan Bu TV berwarna. Bagaimana bisa kamu tidak ada di sini? Itu pasti uang hasil judi. Aku sama sekali tidak peduli. Xiaoyu, ibu tahu, kamu membenciku sekarang. Tapi aku bersumpah, setiap sen yang kita keluarkan sekarang adalah hasil kerja keras ibu dan ayah. Jika kamu tidak percaya ibu, bisakah kamu tidak percaya ayah? Kamu harus memberi ibu kesempatan untuk membiarkan ibu membuktikan cintaku padamu. Benar. Bos, berapa harga TV ini? Ini adalah unit sampel tidak untuk dijual. Jika kamu ingin membeli, pergilah ke kota. Apakah kamu menyukainya? Bos, kamu lihat anak ini menyukainya. Bisakah kamu memikirkan cara? Bukan berarti aku tidak mau menjualnya padamu. TV ini milik toko di kota dan diletakkan di sini untuk iklan. Kalau mau beli harus ke kota. Lihat. Ini. Bisakah kamu memikirkan cara? Uang kecil ini untukmu membeli kuaci. Baiklah, karena anak itu ingin melihatnya, aku akan menelepon. Baiklah, begini. Kerabatku dari rumah lamaku ingin membeli TV kita itu. Nanti kalau waktunya tiba kirimkan TV lain ke sini. Bisakah itu unik contoh? Mereka kerabat dekat. Mengerti? Terima kasih. 1730. Kamu bisa pergi setelah membayar. Baiklah. Bos, berapa harga alat perekam itu? Kaset recorder ini 630 barang impor. Kualitasnya benar-benar bagus. Kalau kamu mau, aku akan memberimu 2 kaset gratis. Baiklah, kalau begitu bungkus semuanya. Aku membencimu. Kami tidak mau barang-barangmu. Ambil barang-barangmu. Cepat pergi. Kamu lihat itu. TV berwarna besar. Sekarang orang kota kita bisa beli TV warna. Xiaoran pasti sudah untung besar kan? TV berwarna 1700 perekam kaset 600. Totalnya hampir lebih dari 2000. Berapa banyak uang yang dihasilkan penjudi ini? Ini tidak dimenangkan dari judi. Ini didapatkan dari ibu dan ayahku berbisnis. Ayo pergi Xiaoyu, jangan pedulikan mereka. Ayah dan adik perempuan masih menunggu kita di rumah. Ibu TV-nya menyala. Kamu membeli barang ini. Pasti harganya mahal kan? Siapa peduli berapa harganya? Kalau Xiaoyu suka kita beli. Bukankah mencari uang itu untuk dibelanjakan? Nanti ada lebih banyak kesempatan cari uang. Jumlah uang ini sekarang hanyalah permulaan. TV ini benar-benar bagus. Kamu bahkan bisa mengganti saluran. Dan ini berwarna. Ini pasti mahal sekali kan? TV berwarna ini terlihat terlalu mencolok. Yang hitam putih warnanya lebih asli. Kakak, kedua kacamatamu sudah sangat tebal. Apa kamu masih bisa melihat warna dengan jelas? Apa urusanmu? Tapi bukankah gadis kecil di gambar ini? Pakaiannya sangat indah. Jadi begini rasanya punya warna. Menurutku kamu seharusnya tidak membeli TV ini. Kamu tahu orang-orang di luar itu. Biarkan mereka menontonnya. Buang listrik dan ganggu pelajaran anak-anak. Kalau kita tidak membiarkan mereka menontonnya, mereka akan membicarakan kita di belakang lagi. Bagaimanapun juga, kita semua akan pindah ke kota nanti. Siapa yang akan tahu siapa mereka nanti? Aku akan menutup pintu terlalu berisik. Cepat. Aku menang. Bayar-bayar. Kamu tahu aku sudah menang beberapa putaran ini. Aku bisa menang sebanyak ini. Bermain kartu itu sangat mudah. Padahal Xiaoran kalah banyak uang. Menurutmu gadis ini bodoh? Siapa tahu? Xiaoran bermain dengan kita. Sama saja. Kamu tidak bisa menyangkal hal gaib dalam hal ini. Lihat. Kamu langsung menang begitu datang. Tapi Xiaoran dia memang tidak jago. Main terus main. Kamu menang lagi.
Maaf bayar. Aku tidak main lagi. Jangan pergi. Kami hanya bersenang-senang. Bibi, aku masih punya uang di sini. Ambil saja dan mainkan dulu. Begitu keberuntunganmu berbalik. Bukankah kamu akan menang? Aku tidak percaya pada kesialan ini. Ayo main. Aku ingin memenangkannya kembali. Menang. 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 Ketiganya menang. Apa ini? Li Dongxia. Dengar baik-baik. Total 900 yuan. Kalau kamu tidak membawa uangnya malam ini, jangan salahkan aku kalau aku berpaling darimu. Tidak ada uang. Ambil saja nyawaku. Pak Tua Chen, cepat kirim 1000 yuan. Aku akan membuatnya menceraikan Xiao Yingji besok. Bibi, sekarang aku gak bisa dapat 1000 yuan. Biar ku beritahu, jangan bertel-tel denganku. Sialan, kamu benar-benar merasa hebat. Bibi, kalau kamu tidak punya uang, kamu bisa minta pada Sauran. Dia baru-baru ini mengajak Xiao Yingji, yang tidak berguna itu, dan menghasilkan lumayan banyak. Tenanglah. Bukankah ini ibunya Xiaoran? Kenapa? Kamu di sini untuk menonton TV juga, tapi tidak ada acara di siang hari. Nonton TV apa? Kamu masih belum tahu. Kemarin pasangan muda ini membeli TV berwarna sebesar itu. Kami semua melihatnya. Kamu tahu kemana Xiaoran pergi? Bukankah mereka di toko penjahit? Istriku juga ada di sana. Xiaoran! Xiaoran! Ibu, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mengambil pekerjaan menjahit di kota, membuat seragam untuk hotel. Mereka bekerja untukku. Kamu masih bisa menerima pekerjaan. Maka leluhur keluarga Xie pasti diberkahi keberuntungan. Ibu kau, ada yang perlu kuberitahu padamu. Uang beli TV warna itu dari mana? Ibu, kamu tidak bisa melihat Xiaoran. Dengan pandangan lamamu, Xiaoran sudah banyak berubah sekarang. Aku sedang bicara dengan putriku. Apa urusanmu? Pergi minggir. Ibu. Aku ibumu. Kamu putriku. Kamu punya uang untuk membeli TV berwarna. Tapi nggak ada uang nafkahi ibu tua. Aku tidak peduli. Makan enak dan hidup nyaman. Aku juga ingin menikmati keberuntungan. Baiklah. Kau tenang dulu. Aku akan pergi membelikanmu biji melon. Jangan berani-beraninya kamu mengganti topik. Dulu, kamu selalu ingin dekat dengan Chen He. Semua orang di desa-desa sekitar tahu tentang ini. Apa? Sekarang kamu tidak mau bersamanya lagi. Kamu pikir, kamu sekarang istri dan ibu yang baik kan? Sudah kubilang, itu saat aku terlena dulu. Sekarang, aku sudah benar-benar sadar. Aku harap kau juga cepat sadar. Lagi pula dengan keadaanku yang dulu. Bukankah kau menanggung sedikit tanggung jawab? Kamu menyalahkanku karena punya tanggung jawab. Sudah aku beri makan dan besarkan sampai sebesar ini. Dengan makanan dan minuman lezat. Apakah aku pernah merasa nyaman sehari pun darimu? Dan kamu malah berbalik menyalahkanku. Mengatakan aku tidak membesarkanmu dengan baik. Apa kamu tidak punya hati nurani? Baiklah, nanti kalau aku sudah punya uang, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Baiklah, soal Chen He. Jangan punya ilusi tentang dia. Jangan tertipu oleh penampilannya yang glamor. Dompetnya lebih kosong daripada penampilannya. Dia hanya mengandalkan beberapa tempat dansa untuk merayu gadis-gadis muda. Mulai sekarang, jika kau menyebutnya padaku lagi, jangan salahkan aku karena berbalik melawanku. Kamu melawan aku. Coba saja coba lawan ibumu yang sudah tua, coba saja. Makan malam sudah siap. Kita makan apa? Bagaimana kalau kita bicara setelah kita makan? Baiklah, aku akan memberitahumu setelah aku kenyang. Sajikan makanannya untukku. Yingji, jangan salahkan ibu karena tidak punya hati. Jika kamu ingin terus hidup bersama Xiaoran, itu tidak masalah. Kamu berikan aku 1000 yuan, agar aku bisa melihat apakah kamu punya kemampuan untuk membuat Xiaoran dan anak itu hidup dengan baik. Tidak bisa menyediakannya. Kalau begitu kalian berdua harus segera bercerai. Tidak ada uang? Bukannya kami tidak memberimu uang saku.
1000 yuan. Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Baiklah, cepat makan. Makan dan cepat pergi. Jangan mencariku lagi. Aku belum selesai makan. Xiaoyu. Ibuku menyuruhku datang lewat pintu belakang untuk menonton TV di rumahmu malam ini. Bisakah kamu menimban tempat yang bagus untuk kami? Xiaoyu, aku memberimu kesukaan Gasing. Tolong simpan tempat bagus untuk kami berdua. Kalau begitu kalian berdua harus datang lebih awal malam ini. Ibuku di sini. Ibuku di sini. Kamu harus dapat kembali. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Xiaoyu, panggil aku ibu lagi. Biarkan aku mendengarnya. Anak baik, kemarilah. Betapa memalukan. Kenapa kamu membeli alkohol lagi? Jangan takut, ayahmu dan aku akan meminumnya bersama. Lalu, kita akan merayakannya dengan layak. Ayahmu dan aku akan minum alkohol, kau dan adikmu akan minum jus. Bagaimana? Baiklah, pergi. Menang. Kamu menang lagi. Bibi, kamu kalah lagi. Sekarang kamu mau pakai apa untuk bermain dengan kami? Kakak kedua, berikan Bibi uang. Dia sudah mengambil 1.800 yuan darimu. Bagaimana dia akan membayarnya kembali? Itu harga sebuah TV berwarna. Bibi, kalau mereka tidak beri, aku beri. Cepat-cepat. Aku menolak percaya nasib buruk ini. Aku akan memenangkannya kembali. Ayo. Harus memenangkannya kembali. Ayo simpan tempat yang bagus untukku. Jangan diganti, yang itu cukup bagus. Apakah itu TV kami atau TV kalian? Lihat semuanya. Makan enak dan hidup mewah. Dan bahkan membeli TV berwarna besar. Xiaoran ini, dia sudah kaya raya. Siapa bilang tidak benar? Aku dengar, dia membuat seragam kerja untuk hotel-hotel di kota. Dia mendapat untung besar. Aku juga mendengar itu. 8 yuan sehari. Dia pekerjakan wanita tua untuk operasi mesin jahit di sana. Jadilah baik, cepatlah. Xiaoran, Zhao Yingji, keluar sini. Xiaoran. Ibu. Ibu, ada apa? Liang Ermei, apa yang kamu inginkan sekarang? Yingji, kami juga tidak menginginkan ini. Tapi ibu mertuamu berutang 5.000 yuan kepada kami. 5.000 yuan. Ibu, apa kau sudah gila berjudi dengan mereka? Xiaoran, dia ibu kandungmu. Bukankah kamu cukup kaya akhir-akhir ini? Membeli TV berwarna dan radio. Kamu menjual ikan dan membuat pakaian. 5.000 yuan ini seharusnya tidak sulit bagimu, kan? Ada apa ini? Aku juga tidak tahu, mari kita lihat. Benar. Ini adalah surat hutang Bibi hitam di atas putih. Kami tidak mencoba untuk mengingkari. Jika dia tidak bisa membayar kembali uangnya hari ini, kami ambil rumah Rayot sebagai jaminan. Li Dongxia, aku putri kandungmu. Kau menggunakan rumah kami sebagai taruhan, membuat keluarga kami yang berlima tidur di jalanan. Jika kamu mendengarkanku waktu itu, dan menikah dengan Chen He, apakah aku akan seperti ini hari ini? Bahkan tidak bisa mendapatkan 5.000 yuan. Ini semua karena Xiao Yingji si tidak berguna itu. Tidak berguna. Apa hubungannya kekalahan judimu dengan Xiao Yingji? Dan kalian, bagaimana ibuku kalah? Kalian seharusnya tahu jelas di hati kalian. Singkirkan trik kotor kalian. Katakan saja apa yang kalian inginkan. Kamu tahu apa itu kami tidak menginginkan banyak. Bayar kembali uangnya atau kalian berdua bercerai. Kamu bawa anak itu dan pergi. Biarkan kakak ketiga menikah dengan Xiao Yingji. Kalau tidak, keluarga kalian berlima berkemas dan pergi. Ibumu menggadaikan rumah ini kepadaku. Kau berani mencuri priaku, Xiaoran? Kau punya nyali. Kamu tidak mau. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu pilihan lain. Sujudlah kepadaku 100 kali dan buatlah itu memuaskan. Aku beri kamu waktu kumpulkan uang. Aku tidak memilih keduanya. Urusan itu bukan urusanku, aku tak akan campur. Xiaoran, aku ibu kandungmu. Kamu takut pembalasan ilahi jika melakukan ini? Baiklah, karena kalian ingin berjudi. Kalau begitu di depan semua tetangga, mari kita main satu putaran lagi dengan kalian. Bagaimana ibuku kalah? Begitulah aku akan memenangkannya kembali untuknya.
Kita main mahjong satu permainan untuk putuskan semuanya. Jika aku kalah, aku akan memberimu 5.000 yuan. Jika kalian kalah, segera lepaskan mereka. Dan hutang judi sebelumnya akan dihapuskan. Dan kau, jangan pernah memikirkan Xiao Ying kami lagi. Baiklah, hari ini aku akan membuatmu menerima kekalahanmu. Bisakah kamu mengalahkan mereka? Jangan khawatir, nanti tonton saja baik-baik. Bagaimana aku akan memberi mereka pelajaran. Keterampilan kecil ini aku pelajari dari Chen He di masa lalu. Akhirnya bisa digunakan dengan baik. Kenapa kau ingin menjadi bandar? Apa kau meminta pendapatku? Aku duduk di posisi timur. Aku seharusnya menjadi bandar. Semuanya aku benarkan. Tepat sekali. Siapapun yang duduk di timur adalah bandar, itu aturan mahjong. Xiaoran seharusnya yang melampar dadu. Tepat sekali. Baiklah, terserah jika kamu ingin menjadi bandar. Aku akan membiarkanmu. Aku ingin melihat malam ini. Bagaimana kamu akan mengalahkan kami bertiga? Cepatlah. 5 poin, sepertinya aku cukup bagus sebagai bandar. Ini jelas 3 lawan 1. Bagaimana mungkin Xiaoran bisa menang? Tepat sekali jika salah satu dari mereka bertiga menang. Xiaoran kalah. Itu benar. Aku tidak ingin menonton apa gunanya main kartu ini. Sayang, bagaimana menurutmu kartu tanganku? Aku tidak terlalu mengerti mahjong. Tapi kelihatannya cukup mewah. Xiaoran, kali ini aku tidak akan mengalah padamu. Masalah pribadi kita terpisah. Tapi ini adalah masalah 5.000 yuan. Hanya 5.000 yuan, maaf semuanya. Dengaran langit. Kamu menipuku, dengaran langit. Mengapa kamu tidak mengatakan saja itu kemenangan surgawi? Tepat sekali. Maaf, keberuntunganku sangat bagus hari ini. Mungkin ini benar-benar kemenangan surgawi. Apa kamu tidak dengar Ying Ji bilang tangannya cukup lihai? Mungkin dia bahkan tidak bisa membentuk pasangan. Jika kamu bisa mendapatkan kemenangan surgawi, aku akan bersujud kepadamu terbalik. Probabilitas kemenangan surgawi adalah 1 banding 1.000.000. Jika kamu bisa mendapatkan kemenangan surgawi hari ini, tidak hanya aku tidak akan meminta 5.000 yuan itu darimu, aku bahkan akan memberimu kolam ikanku secara gratis. Saudara-saudara, tolong saksikan untukku. Aku akan menepati janjiku. Aku mendengarnya, aku mendengarnya. Dengaran langit masih bisa memilih. Kemenangan surgawi bukan tidak mungkin. Kemenangan surgawi itu terlalu aneh. Bukan berarti aku meremehkan Xiaoran. Aku hanya tidak berpikir keberuntungannya sebaik itu. Aku bahkan belum pernah melihat kartu kemenangan surgawi. Berhentilah membuat kami penasaran. Mereka benar. Kemenangan surgawi memang sulit. Aku tahu kamu tidak bisa mendapatkan kemenangan surgawi. Apa kamu pikir kamu dewa judi, mainkan kartumu? Sayang, kau ingin aku menang. Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku ingin kamu menang. Baiklah, kalau begitu mari kita menangkan putaran ini, hari ini. Dengaran langit, kemenangan surgawi 13 yatim piatu. Ini benar-benar kemenangan surgawi, ini terlalu luar biasa. Kemenangan surgawi ini benar-benar kemenangan surgawi. Aku belum pernah melihatnya seumur hidupku. Aku sudah bermain mahjong lebih dari 10 tahun. Pertama kali melihatnya. Ini benar-benar kemenangan surgawi, ya ampun. Belum pernah melihatnya. Xiaoran, kamu curang. Jadi kamu dasar bajingan yang mengutak-atiknya. Permainan ini tidak sah. Aku tidak mau main lagi. Apa kau pecundang yang tidak mau kalah? Siapa bilang aku curang? Begitu banyak orang yang menonton, bagaimana mungkin aku? Kau hanya boleh menang, tapi orang lain tidak boleh menang melawanku. Kalimat main ya harus terima konsekuensi ini dari kalian. Tepat sekali. Mengingkarinya sekarang. Kami dengar semua yang kau katakan barusan. Kenapa ingkar janji sekarang? Karena tidak bisa menang. Baiklah, taruhan adalah taruhan. Li Dongxia 5.000 yuan ini dihapuskan. Ayo pergi. Siapa bilang itu dihapuskan? Baru dengar seseorang bilang kalau mereka kalah, mereka akan berlutut di depanku. Kalau kalah mereka beri aku kolam ikan itu. Dia bersujud. Taruhan adalah taruhan, harus menepati janji. Sujud dan berikan kolam ikan itu. Baiklah, aku juga tidak mau kolam ikanmu. Aku tidak mau kamu berlutut. Berapa banyak uang yang ibuku kalahkan padamu?
Serahkan semuanya padaku. Aku hanya kalah 800 yuan dari mereka. Baiklah, ini uangmu, ayo pergi. Ibu ambil uangnya. Ini semua salah ibu karena mengecewakanmu. Ibu sudah bertahun-tahun berusaha memisahkan kalian. Sekarang ibu akhirnya mengerti. Kalian berdua bisa hidup bahagia bersama. Ibu tidak akan menghalangimu lagi mulai sekarang. Ibu, Mulai sekarang, hidup kita akan semakin baik. Kemari. Makanlah. Baik, ibu, makan-makan. ayo makan. Hari ini benar-benar memalukan. Menyebalkan sekali. Apa kau pikir aku bisa menelan penghinaan ini? Xiaoran pikir dia siapa? Beraninya dia datang dan menceramahiku. Di mana aku harus menaruh mukaku? Jetty, apakah kamu punya ide? Kau akan tahu saat waktunya tiba. Tunggu saja dan lihat. Apapun yang terjadi hari ini, aku tidak akan membiarkan istriku bekerja di sini lagi. Mereka jahit sambil makan minum. Sementara kami semua, pria seperti kami kelaparan di rumah. Situasi macam apa ini? Siapapun yang ingin bekerja boleh melakukannya. Aku tidak akan biarkan istriku bekerja lagi. Anakku sendirian di rumah. Ibuku dan aku sama-sama tidak sehat. Seharian di rumah pun tak ada makanan hangat. Dia belum kasih aku uang hasil kerjanya. Apa yang kau lakukan? Mereka bilang mereka membuat pakaian di sini. Siapa tahu mereka lakukan apa di sini? Sebagai pria dewasa, dia perlu menghasilkan uang untuk nafkahi keluarga. Kami melakukan pekerjaan yang sah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tepat sekali, kau sangat mampu. Mengapa kau tidak memberi istrimu sendiri 8 yuan sehari untuk dibelanjakan? Jika kau mengambil orang-orang itu, apa yang akan terjadi pada bisnisku? Apa urusanmu dengan kami? Kamu menghasilkan uang, membeli televisi berwarna besar, radio, makan dan minum enak setiap hari. Tidak masalah. Jika istriku terus bekerja, naikkan gaji kami 5 yuan dan izinkan kami makan di sini. Ya. Suami Sujua, apakah kau tidak punya malu? Dan kalian semua, jangan berpikir aku tidak tahu niat kalian. Kalian hanya percaya bahwa kami tidak bisa tanpa mereka sekarang dan berniat menuntut harga yang lebih tinggi di tempat. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Sama sekali tidak. Aku tidak akan menaikkan gajimu sepeser pun. Bagaimanapun juga jika kamu tidak menaikkan gaji, aku tidak akan membiarkan istriku bekerja di sini lagi. Sujuan, ayo pergi. Bawakan mesin jahit itu untukku. Tidak ada yang diizinkan pergi. Aku menyuruh istriku pulang. Apa itu urusanmu? Dasar hidung belang. Aku bahkan takut kamu akan menyesatkan istriku. Kamu, Apa kamu? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu istimewa? Jika kamu tidak segera pergi, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Berani sekali kamu. Coba sentuh istriku, berani kamu. Kalau kamu tidak menghormati istriku, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Nama keluarga Xiao itu. Apakah kamu menjadi sombong? Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu? Xiao tua, jika mereka ingin pergi biarkan saja mereka pergi. Aku bahkan tidak ingin mereka mendapatkan uang kita. Bagaimanapun mereka tidak bisa dipertahankan. Kalian semua boleh pergi. Mungkin kita harus pergi. Kalau mereka pergi kamu ikut bodol. Jika kamu tidak menghasilkan uang, apakah keluargamu punya cara untuk menafkahimu? Pergi bekerja. Kakak Sujua, kau sebaiknya tetap kembali. Kami tidak mampu mempekerjakanmu. Lagi pula, kami sudah punya cukup orang. Xiaoran, Bos Zuan, biarkan saja Sujuan terus bekerja di sini. Tidak perlu. Xiao tua tolong bayarkan upah kakak Sujuan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ini semua salahmu, aku sudah bilang tidak. Tapi kau bersikeras untuk pamer. Teruslah pamer lagi. Apa yang kamu teriakkan? Aku bahkan tidak peduli untuk bekerja di sini. Ayo pergi. Baiklah semuanya kembali bekerja. Biarkan si brengsek Xiaoran itu pamer padaku. Sekarang mari kita lihat apakah dia masih bisa pamer. Cepat sebelum ada yang tahu cepat. Ini. Jaga adikmu. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Xiao Suang masih di dalam. Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Memadamkan kebakaran. Xiao Suang, Xiao Juang. kamu baik-baik saja. Kapten, bagaimana tokoku bisa terbakar? Kami telah menyelidiki. Ada orang sengaja pakai alkohol untuk membakar. Api sekarang sudah padam. Sisanya bukan tanggung jawab kami. Kamu harus pergi ke kota dan mencari tim keamanan. Siapa sebenarnya yang menyalakan api ini? Mengapa Tuhan tidak menyambarnya dengan petir sampai mati? 40 set produk jadi mungkin semuanya terbakar. Bagaimana kita akan mengirimkan barangnya? Tidak, apa-apa aku punya solusi.
Bagaimana dengan mesin jahit kami? Aku bekerja untukmu. Sekarang mesin jahit kami terbakar. Kau harus menggantiku dengan yang baru. Kami tidak peduli jika rumahmu terbakar. Kau harus ganti rugi karena membakar barang kami. Tepat sekali, tepat sekali. Untung aku menyuruhmu mengambil mesin jahit itu. Kembali kemarin, Carl. Sudah kubilang uang ini sulit didapat. Semua mesin jahit hancur. Hanya keluargaku yang punya satu. Bukankah ini takdir? Benar kan? Baiklah, aku akan membeli yang baru untuk menggantimu besok. Kau beli pakai apa kau akan membelinya? Kau selalu mencoba menipu kami. Jika kau tidak membelinya, kami harus pergi ke siapa? Jadi apa yang kamu inginkan? Tidak usah beri uangnya ke kami. Kami akan membelinya sendiri. Mesin jahit terbaik sekarang. Berharga 150 yuan per unit. Jadi berikan saja masing-masing dari kami 150 yuan. Dan itu sudah cukup jika uang ini tidak diberikan. Bukankah keluargamu membeli TV berwarna besar dan sebuah tape recorder? Kalau begitu aku akan kembali bersamamu nanti. Apapun yang kulihat akan kuambil. Bukankah kamu hanya ingin uang? Nanti, aku pulang dan ambilkan untukmu. Baik, kami akan pergi bersamamu untuk mengambilnya nanti. Tepat ketika kita akhirnya punya harapan. Api membakar semuanya. Kalau terbakar, ya terbakar saja. Semakin terbakar semakin kuat jadinya. Di masa depan, kita akan menghasilkan lebih banyak. Kecemburuan siapapun tidak akan berarti. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Pergi pindahkan barang-barang. Hari ini kakak aku harus memberimu ini. Tindakanmu itu benar-benar brilian. Xiaoran mungkin sedang di rumah sekarang. Menangis dan meratap kurasa. Aku punya sesuatu yang lebih mengesankan lagi yang akan datang. Jika aku tidak membuat Xiaoran berlutut di hadapanku dan meminta maaf padaku dan memanggilku nenek. Namaku Liang Ermei akan ditulis terbalik. Ini semua karena bagaimana jika Yingji terkena masalah? Selalu Yingji setiap hari. Dia bahkan tidak melirikmu. Lihat dirimu sangat tidak berguna. Kita cuma punya sisa lebih dari 4.000 yuan. Kebakaran ini membakar begitu banyak sehingga tidak ada yang bekerja untuk kita juga. Bagaimana dengan pesanan hotel? Salahku tidak jaga toko baik-baik. Kamu senang karena kamu baik-baik saja. Kalau tokonya terbakar, ya terbakar saja. Paling buruk aku akan membangunkanmu yang baru. Semangatlah. Lihatlah waktu. Kau masih bercanda. Tidak bisakah kau lebih perhatian? Dimsum apa? Maksudku, khawatir dan mengerutkan kening sekarang. Tidak akan menyelesaikan masalah. Dan masih ada 10 hari sampai pengiriman. Cukup. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Dan uangnya tidak cukup. Kamu tidak perlu khawatir tentang uangnya. Kamu hanya perlu merekrut lagi besok sekelompok pekerja. Jika mereka bersedia bekerja 10 yuan per hari. Tapi ada satu syarat. Pukul 7 pagi, pukul 8 malam. Bos, Pemilik toko emas. emas kita ini, berapa harga saat ini? Saat ini menurut harga emas internasional, emas adalah 38 yuan per gram. Harga mungkin naik turun, tapi tidak banyak berubah. Harga tahun ini relatif stabil. Jadi berapa total emas yang kamu punya? Di tempat saya total ada 6 kilo. Berapa banyak yang kamu mau? Aku mau semuanya. Apa kamu bercanda denganku? Sebenarnya berapa banyak yang kamu mau? Aku akan memberimu harga diskon. Aku tidak bercanda denganmu. Aku mau ke 6 kilogram emas itu. Kamu bukan pesaing, Carl. Kenapa kamu butuh sebanyak itu sekaligus? Tidak, aku punya teman asing jalankan pabrik. Dia butuh emas, aku beli ini untuk orang lain. Jangan banyak tanya, beri aku harga adil. Aku jual padamu 31 yuan per gram. 6 kilogram itu berarti 192.000 yuan. Tidak masalah. Tidak cukup uang tunai, aku pergi bantarik. Bagaimana kalau begini? Aku akan membayar deposit 3.000 yuan dulu. Lalu, aku akan mengambil sampel 50 gram. Mari kita tanda tangan kontrak dulu. Nona, apakah Anda punya janji? Aku menunggu seseorang, kamu tidak perlu peduli. Halo Nona Daisy. Daisy. Saya Xiaoran, boleh pinjam waktu Anda 2 menit? Mari kita bahas kesepakatan bisnis. Baik. Nona Daisy, perusahaan Anda telah menerima kabar bahwa harga emas naik
karena alasan tertentu. Dari 38 yuan menjadi 65 yuan. Mereka menuntut, sebelum kita mengetahui berita ini, Anda mengakuisisi semua emas di sini. Apa? Saya punya 6 kilogram emas di sini. Menjualnya kepada Anda dengan harga 55 yuan per gram. Lanjut dengan harga 38 yuan. Untuk mengakuisisi emas di sini. Bagaimana menurut Anda? Nona Xiaoran, saya tidak tahu dari mana Anda belajar bahwa saya ingin membeli emas. Tapi mengapa Anda berpikir saya akan menggunakan harga ini untuk membeli emas dari Anda? Karena Anda tidak punya pilihan. Jika Anda menolak akuisisi, saya akan menggunakan pengaruh saya. Buat harga emas kota ini lebih dari 55 yuan. Saya yakin Anda tidak akan menolak saya. Nona Xiaoran, Anda memang seorang elit bisnis. Kalau harga bisa turun jadi 45 yuan per gram, kita bisa mempertimbangkan kerjasama ini. Kalau begitu saya benar-benar minta maaf. Jika Anda tidak bisa menerima harga saya, maka kita tidak bisa melanjutkan kerjasama. Nona Xiaoran, Anda lawan terberat yang pernah saya temui. Bahkan sulit bagi saya untuk menolak Anda. Jadi Anda menang. Baiklah, kalau begitu kita bisa bekerja sama sekarang. Selamat bekerja sama. Nona D, seperti yang kita diskusikan sebelumnya, 55 yuan per kilogram, total ada 6 kilogram di sini. Totalnya 330.000 yuan. Baiklah, saya akan menulis cek untuk Anda sekarang. Mohon diverifikasi. Baik. Nona D saya, yuk kita pergi. Bagaimana tadi? Mengesankan. Mana uangnya? Semuanya ada di sini. Kamu bisa menariknya nanti saat waktunya tiba. Tidak masalah. Bisnis ini menyenangkan untuk dilakukan. Pasti. Jika ada lebih banyak penawaran bagus seperti ini di masa depan, aku harus meminta dukunganmu terus-menerus. Jangan khawatir. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan. Lain hari, aku ada urusan jadi aku pergi sekarang. Selamat jalan. Kakak Yingji, kamu sibuk. Aku dengar toko penjahit terbakar. Jadi aku sengaja datang menemuimu. Kakak Yingji, aku tahu kamu kekurangan uang. Ini 500 yuan. Ambil saja ini dulu. Beli obat untuk anak-anak. Aku tidak punya banyak lagi. Aku takut kedua putrimu tak dapat obat. Kamu tahu niatku. Jika kamu dan Xiaoran tidak bisa berhasil, beritahu aku saja. Dan aku akan segera menyediakan tempat untukmu dan anak-anak. Kamu bisa tinggal bersama kami. Aku menghargai kebaikanmu, tapi aku tidak ingin Xiaoran salah paham. Kakak Yingji, kamu tetap harus mengambil uang ini. Kamu bisa membeli sesuatu untuk anak-anak kan? Aku bilang, keluarga kami tidak kekurangan. Bahkan, jika keluarga kami kekurangan, aku masih bisa pergi ke lokasi konstruksi dan terus bekerja. Zhao Yingji, apa kamu tidak tahu apa yang aku pikirkan? Selain penampilan Xiaoran yang cantik, apalagi yang dia miliki? Yang dia lakukan hanyalah bermain kartu sepanjang hari dan membuat masalah. Apa kamu tidak tahu berapa banyak pria yang dia miliki di luar? Aku tidak perlu kamu memberitahuku seperti apa istriku. Dan ini jelas bukan tempatmu untuk bergosip. Ambil barang-barangmu dan keluar. Zhao Yingji, kamu jangan tidak tahu berterima kasih. Xiaoran wanita terkutuk itu, dia mengambil milik putri kesayanganmu. Uang penyelamat hidup untuk berjudi. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Perhatikan jalanmu. Ini rumahku. Apa wanita ini gila? Jangan pedulikan dia. Bukankah kamu pergi mencari uang? Kenapa kamu kembali secepat ini? Sudah selesai. Secepat itu. Bagaimana hasilnya? Apakah lancar? Istrimu yang mengerjakan mana mungkin tidak lancar. Meskipun tidak banyak yang didapat, itu cukup untuk mengatasi krisis ini. Istri. Kamu benar-benar semakin membuatku terkesan. Ayo masuk dan bicara. Ini saya. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Suami. Kita. Bukankah kita sudah lama tidak?
di siang bolong. Apa kamu tidak malu? Ibu, apakah kamu memukul ayah? Ya. Ayah tadi nakal. Aku baru saja akan memberinya pelajaran. Ada apa denganmu? Ibu jangan pukul ayah. Ayah sangat patuh. Baiklah. Dengarkan Yan Er. Jangan pukul ayah. Berhati-hatilah di siang bolong. Dasar nakal. Kamu sepertinya mengerti banyak. Dari mana kamu belajar itu? Ayo beritahu ibumu. Xiaoyo. Xiaoyo, hari ini hari Minggu. Kamu tidak ada kelas sore ini kan? Kalau begitu ibu akan membawamu ke kota. Kita akan makan di luar dan berbelanja di supermarket. Ibu menghasilkan uang. Baiklah. Jika kamu memanjakannya seperti ini, dia akan menjadi boros dalam kebiasaan belanja. Jika aku tidak memanjakan si nakal ini dengan benar, aku takut nanti dia akan mengusirku dari rumah. Omong kosong. Xiaoyu, kita bukan orang seperti itu. Ayah benar. Kakak tidak akan melakukan itu. Ya, ayah benar. Baiklah. Kalian berempat yang bernama Xiao sedang menindasku, satu-satunya yang bernama Xiao kan? Kamu mau kemana? Xiaoran, katakan padaku yang sebenarnya. Bagaimana sebenarnya kamu mendapatkan uang ini? Aku bertemu orang asing yang sedang membeli emas. Aku menemukan penjual untuknya. Beli rendah jual tinggi, mendapatkan selisih harga. Ini adalah kontrak dengan toko emas. Ini luar biasa. Ini. Kalau begitu mulai sekarang, kita benar-benar akan menjadi keluarga yang berkecukupan. Penyakit Yan Er dan Sun Er bisa disembuhkan. Ada harapan. Xiao Suang. Bagaimana kau masih punya waktu luang dan uang sisa untuk membeli ini dan itu? Kau benar-benar tidak peduli. Untuk apa kamu terburu-buru? Xiaoyu, kemarilah ambil ini. Bawa kedua adik perempuanmu ke dalam. Ayo pergi. Ayo pergi. Xiaoran, kau pasti keluar banyak uang buat jam tangan ini kan? Tidak mahal, hanya lebih dari 1.000 yuan. Kau punya uang ini, tapi tidak membeli kain. Apakah kau tidak mengerjakan pesanan hotel lagi? Juga kapan toko jahitku akan diperbaiki? Jangan khawatir, mari kita santai saja. Kenapa aku khawatir, untuk siapa aku cemas dan kesal? Aku belum makan seharian. Aku sudah pasang iklan untuk cari staf. Tapi kalian menghabiskan banyak uang membeli ini dan itu. Kau menganggapku apa? Tenang-tenang. Kami berencana untuk mengontrak sebuah pabrik di kota. Kami akan pergi menegosiasikan harganya besok. Dari mana kau punya uang untuk mengontrak pabrik? Kamu tidak perlu khawatir soal uang. Mari kita bicara di dalam. Masuk-masuk. Siapa kamu? Namaku Xiaoran. Aku di sini untuk membicarakan bisnis denganmu. Ceritakan padaku. Kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Begini kesepakatannya. 50.000 yuan untuk mengakuisisi pabrikmu. Apakah itu bisa diterima? 50.000 yuan. Apa kamu sedang berjalan dalam tidur? Pabrikku berjalan dengan sangat baik. Pesanan terus berdatangan. Kenapa aku harus menjualnya padamu? Direktur aku datang dengan tulus. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu mempertaruhkan rumah leluhurmu. Sekarang sepertinya hanya pabrik ini yang bisa digadaikan. Orang lain menawarimu 30.000. Aku menawarimu 50.000. Bukankah itu cukup tulus? Meskipun apa yang kamu katakan itu benar, aku tidak bisa jual seharga 50.000. Aku menginvestasikan 200.000. Peralatannya semuanya baru. Pertimbangkan 100.000. Kalau begitu aku tidak punya pilihan. 80.000 kita tanda tangan perjanjian sekarang. 60.000 tidak lebih sepeser pun. 60.000. 60.000 saja. Mari kita tanda tangani perjanjian sekarang. Xiaoran, benar beli pabrik ini 60.000 yuan. Bagaimana semua hal baik terjadi padamu? Ini benar-benar terasa seperti mimpi. Hal yang tak kubayangkan saat terjaga. Jangan khawatir. Ini bukan mimpi. Mulai sekarang kamu akan menjadi direktur shop kami. Biarkan Xiao Zhuang menjadi direktur teknismu. Benarkah? Bagaimana denganmu, apa yang akan kau lakukan? Aku
Aku masih punya banyak proyek untuk dikembangkan. Jangan khawatir di masa depan. Kita akan tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Mungkin kita bahkan akan menjadi orang terkaya di sekitar sini. Direktur Xiao, silakan duduk. Direktur Zhuang tidak perlu terlalu sopan. Siapa di sana? Apa yang kamu lakukan mengendap-endap? Halo kawan, saya di sini untuk melaporkan sesuatu. Melaporkan sesuatu. Apakah Anda bersama seseorang bernama Xiaoran? Anda pesan lebih dari 100 set seragam kerja. Benar. Kalian semua telah ditipu olehnya. Bagaimana mungkin dia bisa membuat seragam kerja? Dia hanya seorang penjudi yang habiskan hari minum dan main kartu. Kemarin dia kalah uang dan suasana hatinya buruk. Dia membakar toko penjahit itu. Apel. Tolong tulis semua hal ini ke bawah. Tulis secara rinci, aku akan pergi mencarinya. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Apa ini? Zhou Yang, Tuan Wang membawamu ke sini untuk menjadi wakil Tuan. Harap kamu bawa untung ke hotel. Tapi kamu sebaliknya, malah berkolusi dengan orang luar melawannya. Kamu bayar uang ini sendiri, atau kemasi barang-barangmu dan pergi. Masalahnya belum diklarifikasi. Keaslian surat ini masih perlu diselidiki. Ada 9 hari tersisa sampai tanggal pengiriman. Jika barang tidak dapat dikirimkan saat itu, aku akan meninggalkan hotel ini sendiri dan mengganti semua kerugian. Sekarang tolong tinggalkan kantorku. Tidak, aku harus pergi melihat sendiri. Suami, sekarang setiap kali kita membeli barang dan bahan, kita harus menyewa becak. Itu memakan waktu padat karya dan mahal. Mengapa kita tidak membeli truk ringan? Lalu untuk pengadaan barang atau membeli apapun, itu akan jauh lebih nyaman. Dalam jangka panjang itu bisa menghemat banyak uang. Itu akan membutuhkan banyak uang, bukan? Kita hanya punya sisa lebih dari 70.000 di kartu. Apakah itu cukup? Cukup. Becak sekarang hanya berharga lebih dari 4.000. Truk ringan yang layak hanya berharga sekitar 30.000 yuan. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya sekarang? Baiklah. Ayo pergi. Anak muda, kamu ke sini untuk membuat pakaian kan? Di sini mungkin butuh 10 hari sampai setengah bulan. Dan pekerjaan masih belum selesai. Kamu berpakaian sangat rapi. Kamu pasti dari kota kan? Apa tidak ada pakaian yang kamu inginkan di kota? Kenapa datang jauh-jauh ke sini? Aku hanya lewat. Nyonya, apa kamu kenal Xiaoran? Xiaoran. Siapa di kota ini yang tidak mengenalnya? Dia hanya pecandu judi, minum dan bermain kartu sepanjang hari. Dia sudah punya 3 anak di rumah. Masih terlibat dengan bos kaya dengan cara tak jelas. Apa dia sedang membuat pakaian sekarang? Pakaian apa yang bisa dia buat sepanjang hari dengan sekumpulan wanita dan penjahit yang kemayu bau itu? Siapa yang tahu apa yang mereka lakukan? Toko penjahit itu terbakar beberapa hari yang lalu. Belum melihat siapapun beberapa hari terakhir ini. Nyonya, bos Anda tidak lihat seseorang datang. Saya melihat. Pesan apapun yang ingin Anda makan. Apa yang kamu teriakan? Bos. Pemuda ini cukup baik. Kerabatmu. Dia dari kota. Lihatlah perilakumu. Mungkinkah dia tertarik padamu? Ambilkan saya sebotol anggur. Apa gunanya makan sendirian? Saya pemilik kolam ikan ini. Mari kita minum beberapa gelas. Jangan terburu-buru pergi. Bagaimana kalau begini? Anda minum bersama kami 3 saudari. 1 gelas anggur. Saya akan memberi Anda 10 yuan. Jika Anda tinggal bersama kami semalaman, saya akan memberi Anda 100 yuan. Nyonya bos, para wanita di sini, apa mereka semua suka menawarkan diri secara gratis? Lihatlah apa yang Anda katakan. Anda seorang pria dewasa, hanya minum. Bagaimana mungkin Anda bisa rugi? Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Minggir. Anda bisa pergi jika mau. Tenggak sebotol anggur ini, dan kami saudari tidak akan mempersulit Anda. Sakit ya? Ada apa? Apakah Anda mencoba melecehkan saya? Ayo dorong. Siapa yang melecehkan siapa? Aku bertanya-tanya, siapa yang begitu tidak tahu malu? Ternyata kalian lagi. Xiaoran. Kenapa kamu ada di mana-mana? Dengan siapa saya minum? Bukan urusanmu. Kamu menindas rekan bisnisku. Jika bukan urusanku, urusan siapa? Mitra bisnis. Menurut pendapat saya, apakah itu kekasih barumu? Dasar jalang, beraninya kau memukulku. Pergi urus dia. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Berani galak seperti Xiaoran. Kamu bahkan tidak bercermin. Kau memukulku, dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Tidak mungkin.
Pergi tangkap mereka. Robek-robek jalan ini. Tidak berguna. Ayo pergi. Mereka pergi begitu saja. Xiaoran, aku kira kamu orang yang baik. Di bawah tekanan aku membayar seragam kerja di muka, tapi kamu membohongiku. Bagaimana aku berbohong padamu? Lihat sendiri. Kamu masih bisa tersenyum. Apa yang dikatakan surat ini benar. Dulu aku suka minum, berjudi, dan sering keluar untuk bersenang-senang. Tapi dengan kerja sama kita, apa hubungannya dengan itu? Lagi pula, apa kau tahu siapa yang menulis surat ini? Itu janda Qian yang baru saja mengganggumu. Dan kau percaya apa yang dia katakan? Saat aku bilang kamu bohong bukan soal ini. Aku berbicara tentang seragam kerja. Di mana mereka sekarang? Mereka ada di pabrikku. Semuanya akan siap untuk dikirim dalam beberapa hari. Pabrikmu? Benar sekali. Bukankah toko penjahit itu terbakar? Aku harus mendirikan pabrik di kota. Jika kau tidak percaya, aku akan membawamu melihatnya. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Mengapa aku harus memberitahumu itu? Baiklah, kau akan ke kota atau ke desa sekarang? Aku ingin kembali. Kalau begitu aku akan mengantarmu. Tapi aku harus membawa Isloli ini kembali dulu. Datanglah ke tempatku sebentar nanti. Ayo masuk sebentar. Lewat sini. Ibu sudah kembali waktunya Soli. Satu orang satu, jangan ambil lebih. Terima kasih Ibu. Suami. Aku baru saja bertemu wakil Tuan Su di jalan. Dia datang jauh-jauh. Aku akan mengantarnya kembali. Sudah selarut ini. Mungkin tidak terlalu nyaman bagi kalian berdua kan? Ada apa? Yingji, kamu ikut mereka. Aku akan menjaga anak untukmu. Begitu banyak orang mengantarku. Betapa memalukannya. Bisakah aku menginap di sini malam ini? Dan kembali besok. Dengan begitu kamu tidak perlu repot-repot mengantarku lagi. Tetaplah di sini. Meskipun rumah kita tidak besar, itu bisa menampung beberapa orang. Masuklah, cepat masuklah. Xiaoran wanita celaka kecil itu. Dia selalu menginginkan lebih dari yang dia miliki. Hak apa yang dia miliki? Begitu banyak pria mengerumuninya sepanjang hari. Memikirkannya saja membuatku marah. Si jalang kecil itu bahkan berani memukulku hari ini. Dendam ini akan diselesaikan cepat atau lambat. Mari kita pikirkan cara untuk menghadapinya. Saya dengar mereka membeli Fan Jinbi. Itu diparkir tepat di luar rumah mereka. Siapa di antara kalian berdua yang akan membakarnya untukku? Saya beri 500 yuan untuk siapapun yang melakukannya. Tidak, itu tidak akan berhasil. Itu juga uang Yingji. Mengapa kamu masih memikirkan Xiao Yingji? Apakah dia peduli padamu? Kamu sia-siakan usaha untuk orang yang tak peduli. Tidakkah kamu malu? Makanlah. Sekarang apa? Kamu biasa makan punyaku dan pakai barang-barangku. Tapi saat aku paling membutuhkanmu, kalian semua menjadi bisu. Keluar, keluar, keluar. Keluar. Kalian semua menjauhlah. Aku akan membalas dendam hari ini. Kenapa ada bau alkohol? The film was translated and narrated by M Media. Siapa di sana? Siapa? Si jalang kecil ini. Bakar saja, bakar mereka. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Janda Qian. Jadi itu kau? Xiaoran, tenanglah. Yingji, ada apa? Si berandal kecil ini hampir membakar mobilku. Saya tidak. Ada apa, ada apa? Tidak tidur di tengah malam. Apa kalian semua sedang melihat bintang? Apa yang terjadi? Kau datang tepat pada waktunya. Dia hampir membakar mobilku, lihat. Bukan saya. Aku tidak. Apa dia akan membakar? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Menuangkan alkohol ini ke mobil. Jika aku tidak menemukannya tepat waktu, mobil ini pasti sudah terbakar menjadi abu sejak lama. Siapa kamu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Saya adalah wakil tuan hotel Shanghai di kota ini. Dan juga rekan bisnis Xiaoran. Sore ini di restoran. Wanita ini bahkan melecehkan saya. Tepat sekali. Aku curiga toko penjahit sebelumnya juga dibakar olehnya. Apa itu kamu? Aku. Bawa dia pergi. Xiaoran. Dasar bajingan kecil, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Xiao Yang, terima kasih. Jika kau tidak keluar tepat waktu, mobilku benar-benar akan celaka. Saya kebetulan menyaksikannya. Bagaimana bisa wanita ini begitu jahat? Dia lebih buruk dari yang kamu kira. Xiaoran harusnya ambil lagi tambak ikannya waktu itu. Lihat saja nanti masih bisa sombong nggak? Peternakan ikannya mencurigakan. Aku sama sekali tidak peduli. Dia lolos dengan mudah. Tidak mungkin.
Aku harus segera pergi ke kota untuk mencari rumah. Apakah Anda pindah ke kota? Ya, aku sibuk sebelumnya dan tidak sempat mencari rumah yang cocok. Saya memang punya rumah di kota. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa pindah ke tempat saya dulu. Anda bisa pindah lagi setelah menemukan yang cocok. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat rumahnya besok. Baiklah, Jika kalian semua pergi, bagaimana denganku? Kau juga bisa pindah ke kota. Bagaimanapun pabrik kita ada di kota. Lebih nyaman begitu. atau kamu bisa mencari rumah sendiri. Atau kamu bisa tidur saja di pabrik. Baiklah, Sudah larut, kita harus bangun pagi besok. Ayo pergi. semua orang lihat ini. Ini rumah keluarga kami. Orang tua saya sudah tua. Mereka biasanya suka memelihara ayam di pedesaan dan menanam sayuran. Mereka pada dasarnya tidak kembali. Sedangkan saya pindah ke asrama hotel. Jadi rumah ini kosong. Ada taman di dekat sini. Jika Anda tidak ada kegiatan, ajak anak-anak main layang-layang. Baik, Anda bisa tinggal di sini untuk sementara. Saya tidak akan memungut sewa dari Anda. Mari kita pisahkan urusan ini. Sewa harus dibayar. Bagaimana kalau begini? Kami akan memberimu 50 yuan sebulan. Kami akan membayar untuk setahun dulu. Tidak. kamu harus mengambil uang ini. Kalau tidak, kami tidak akan merasa nyaman tinggal di sini. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu saya terima. Saya dengar Anda mengurus kepindahan sekolah Xiaoyu. Saya kenal seseorang di SD Guangming. Saya akan memintanya membantu pengurusannya. Untuk mengurus formalitasnya, seharusnya sudah beres sore ini. Kalau begitu biarkan Xiaoyu ke sekolah. Bagus sekali. Kalau begitu kita akan membawa Xiaoyu besok. Mari kita pindah hari ini dulu. Baik, Kita semua teman bagaimanapun juga. Inilah yang dilakukan teman. benar. Kakak Shou, aku ingin meminta bantuan lagi. Kakak Xiao tolong beritahu saya. Begini. Kedua putri kecilku menderita penyakit jantung bawaan. Keluarga kami miskin sebelumnya, cuma bisa pakai obat untuk atasi. Tapi sekarang kondisi kami lebih baik. Kami berpikir, apakah ada dokter di sini yang bisa memeriksanya? Saya mengerti. Saya akan bertanya pada teman-teman saya. Saya kenalkan ke rumah sakit terpercaya. Baiklah, sangat bagus. Ciu Yang, kau benar-benar dermawan besar bagi keluarga kami. Apa yang Anda katakan? Kalau begitu kalian berdua lanjutkan. Saya akan kembali bekerja sekarang. Baik, kalau begitu aku tidak akan menahanmu. Lain kali, aku akan mentraktirmu makan enak. Baiklah. Hati-hati. Sampai jumpa. Silakan duduk. Apa kau suka di sini? Setidaknya ini adalah gedung apartemen. Lebih baik daripada rumah satu lantai. Aku yakin anak-anak juga akan menyukai sofa besar ini. Kalau begitu mari kita bereskan sore ini dan pindahkan barang-barang itu. Baik, Xiaoran, The film was translated and Tidak, ini narrated bukan toko by penjahitmu. Media. Tidak bisakah kau mengetuk sebelum masuk? keluargamu baik-baik saja. Kalian semua sudah pindah ke kota. Bagaimana denganku? Demi kamu, tokoku terbakar. Aku tak peduli, kamu harus tanggung jawab padaku. Bukankah sudah kubilang kau juga harus pindah ke kota? Bagaimana kalau begini? Kau cari hotel dulu, lalu cari tempat tinggal secepatnya. Ini, Aku yang akan membayarnya. baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku akan mencari tempat besok. Bagaimanapun seumur hidupku, aku akan tetap bersamamu. Kemanapun kamu pergi aku akan ikut. Jangan pernah berpikir untuk melepaskanku. Kau tetap bersama kami. Hotel akan resmi dibuka dalam 5 hari. Apakah ada yang punya pertanyaan sekarang? Tuan Wan, sampai sekarang masalah seragam. Wakil Tuan Zhao belum selesaikan untuk semua orang. Menurut Anda apa yang harus dilakukan mengenai hal ini? Dia nggak bisa senaknya cuma karena dia wakil Tuan kan? Lebih baik jelaskan semuanya ke semua orang. Kalau ke depan semua orang berbuat seperti ini, bagaimana hotel ini akan dikelola? Xiaoran memiliki pabrik garmen yang sah di kota ini. Tidak ada masalah dengan kapasitas produksi. Mereka lembur tiap hari agar produksi cepat. Dan pasti akan mengirimkan tepat waktu. Adapun Anda yang menginginkan penjelasan. Kalau begitu mari kita diskusikan secara menyeluruh. Orang yang menulis surat ini adalah seorang preman wanita. Dia mampu melakukan apa saja termasuk berjudi dan membakar. Dan Anda percaya apa yang dikatakan orang seperti itu? Mengapa kalian semua hanya bersikeras membahas masalah seragam ini? Saya cuma kerja, saya tidak salah apapun. Katakan apapun yang Anda inginkan. Bagaimanapun kami belum menerima seragamnya. Tuan Wang kita harus lakukan apa soal ini? Baiklah, Zhao yang masih muda, memiliki sedikit pengalaman dengan orang lain, dan kurang pengalaman bersosialisasi. Jadi semuanya tolong berhenti membuat keributan. Saya akan menangani kerugian finansialnya. Anggap saja masalah ini selesai. Cukup terbitkan faktur pada akhirnya. Mari kita akhiri diskusi ini di sini. Saya minta maaf Tuan Wan. Saya tidak menerima keputusan ini. Tindakan Anda ini hanya membuat saya mengakui bahwa saya salah mengenai masalah seragam. Namun tanggal pengiriman yang disepakati belum tiba.
Mengenai masalah ini, tidak ada yang berhak mengatakan saya salah. Shu yang Tuan Wang sudah menghargai kamu. Jika dia mengatakan Anda salah, maka Anda salah. Tepat sekali Wakil Tuan Zhao. Terima saja isyaratnya dan mundurlah. Kami lakukan ini untuk kebaikanmu, kamu masih muda. Masih banyak yang harus dipelajari. Yang pertama, belajarlah rendah hati. Tepat sekali. Terima saja isyaratnya dan mundur. Saya tidak butuh isyarat seperti itu. Saya tidak akan mengakui kesalahan jika saya tidak salah. Zhao Yang, kamu bahkan tidak dengar aku. Duduklah, Tuan Wang Wakil Tuan Zhao. Seragam pesanan khusus dari pabrik garmen Yingji sudah tiba. Mereka di lantai 1 butuh tanda tangan Wakil Tuan Zhao. Baiklah semuanya, ikut saya untuk menandatanganinya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Wakil Tuan Zhao, ini, silakan periksa dan terima. Anda datang tepat pada waktunya. Saya tak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Apa yang perlu dikatakan di antara kita tentang terima kasih atau tidak? Saat itu, tak bisa ukur tiap orang secara individu. Jadi semuanya dibuat dalam ukuran standar. Jika ada yang benar-benar tidak pas, individu bisa mengubahnya sendiri. Karena seragamnya sudah tiba. Mari kita distribusikan. Mari kita lihat apakah ada masalah. Tuan Wan, ini Zioran pemilik pabrik garmen Yingji. Halo Tuan Wang, Xiao Zhou. Dia adalah seorang penjahit. Saya menjalankan sebuah perusahaan. Status kami tidak sepadan. Di masa depan orang-orang seperti ini, jangan perkenalkan mereka kepadaku. Saya masih punya proyek yang harus didiskusikan. Saya tak punya waktu untuk orang yang tidak penting. Zioran, jangan marah. Sebelum Anda datang, mereka semua mengira saya menipu mereka. Mereka ingin melihat saya gagal. Ini adalah persaingan di tempat kerja. Terkadang, lebih menakutkan dari wanita gosip dasa. Tapi itu tidak masalah. Sedangkan kita, selama kita melakukan bagian kita dengan baik, mereka tidak akan bisa berkata apa-apa. Jika Anda ada waktu nanti, mari kita makan bersama. Ini, aku masih ada urusan di pabrikku. Mari kita atur untuk lain kali. Baiklah, kalau begitu Anda silakan. Lanjutkan kesibukan Anda. Sampai jumpa. Ditolak lagi. Bagaimana tidak buruk kan? Semuanya tidak perlu gugup. Setiap orang mendapatkan sepasang celana gratis setelah bekerja. Sekarang kalian bisa pakai untuk kerja dan istirahat. Celana ini sangat bagus. Bos Anda orang yang cukup baik. Bos saya sangat mengagumi Anda. Bos, bagaimana Anda mendesain celana ini? Sangat bagus. Apa kamu gila? Kenapa kamu memberikannya kepada mereka? Bukankah bahan-bahannya tidak gratis? Apa yang kau tahu? Mereka memakainya lama-lama iklan gratis buat kita. Bahkan jika aku memberitahumu, kau tidak akan mengerti. Bukankah ini juga demi kebaikanmu Film was sendiri? translated Di mana Yingji? and narrated by M. Dia di Media. sana, berlatih dengan sempa, agar layak untukmu. Dia juga sudah berusaha keras. Produktivitas kita saat ini agak lambat. Dalam satu hari, kita bahkan tidak bisa memproduksi 100 pasang celana. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di belakang lokasi kami saat ini, ada sebidang tanah kosong sekitar 20 hektar. Sewa tahunan permu per tahun adalah 200 yuan. Saya ingin menyewanya untuk perluasan pabrik. Berapa biayanya? Jika untuk 5 tahun, itu sekitar 400.000 yuan. Kita tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Kita hanya punya lebih dari 40.000 yuan tersisa. Biaya listrik dan air pabrik ini. Gaji pekerja setiap hari menghabiskan jumlah yang besar. Bukankah 400.000 yuan terlalu banyak? Jangan khawatir soal uang. Jika saya bahkan tidak bisa menangani ini bos, macam apa saya ini? Begini saja, ajak Xiao Zhuang dan saya akan membawamu ke suatu tempat. Shiora, kenapa kamu membawa kami ke sini? Ini adalah tempat kita resmi mulai menghasilkan uang. Saat itu, kita akan merekrut 2 asisten penjualan wanita lagi. Pakaian yang diproduksi pabrik kita akan dijual di sini. Kita akan mengintegrasikan pasokan dan penjualan. Resmi menghadapi dunia. Pakaian jenis apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ada pelanggan datang. Saat mereka datang, tanyakan dulu ukurannya. Coba sebelum membeli. Bagaimana kami mencobanya? Perhatikan saya. Kemarin saat saya berbelanja di pasar basah, saya lihat seseorang coba dan tampak modis. Jadi ternyata mereka dijual di toko ini. Mengapa kita tidak mencobanya? Bagaimana cara kita mencobanya? Halo, jika Anda suka Anda bisa mencobanya. Tersedia ruang ganti dan cermin di sana. Baiklah, bos ini benar-benar tahu cara berbisnis. Kalau begitu mari kita coba. Saya akan mengantar Anda ke sana. Bahkan ada ruang ganti. Apa yang dipikirkan Sioran? Dia selalu sekompeten ini. Tidak, pakaian-pakaian ini langsung habis terjual. Terjual habis. Mereka memesan dari saya sekaligus. 200 set. Lihat, mereka bahkan sudah membayar uang muka. Banyak sekali.
Ya, Anda sudah bekerja keras selama periode ini. Saya akan mentraktir kalian slowly. Ayo pergi. Baiklah. Saudari-saudari, celana-celana ini hari ini, kita benar-benar harus membelinya. Anda menjual celana di pasar grosir, kata teman kami. Kami datang terlambat dan ketinggalan. Saya tidak peduli celana ini hari ini. Saya benar-benar harus membelinya. Ya, saya ingin membeli celana ini sekarang juga. Kami benar-benar tidak punya stok lagi. Bagaimana kalau kamu menunggu 2 hari lagi? Tidak, saya tidak peduli dengan stok Anda atau ketiadaannya. Kami menginginkannya sekarang. Saudari-saudari, kami memahami perasaan Anda. Tapi gudang kami benar-benar tidak punya stok lagi. Bagaimana kalau besok? Kami bisa menjamin Anda bisa membelinya besok. Bos Xiao, kami semua adalah saudari dari Biro Perlindungan Lingkungan. Kami semua ingin menjadi yang pertama mengikuti tren ini dan menjadi yang pertama memakai celana ini. Tolong beri kami sedikit pertimbangan. Maka kita bisa membicarakan banyak hal dengan mudah di masa depan, bukan? Itu tentu saja mungkin. Ayo Xiao tua, bawa mereka ke gudang. Bos Xiao benar-benar murah hati. Nama saya Jin Wei, hubungi saya kapan saja. Kalau begitu kami akan memilih celana dulu. Mereka semua orang kita sendiri. Ayo, kita pergi. Apa kamu gila? Kamu memberikan inventarisnya kepada mereka. Apa kabar 200 potong pesanan kami? Apa yang kamu tahu? Ini disebut modal perusahaan dan citra korporat. Mereka semua adalah personel perusahaan. Apakah jumlah orang yang mereka temui akan sedikit? Ini adalah iklan gratis. Kamu bersikeras menjual habis persediaan. Sekarang para pembeli sudah mendesak kami, sudah hampir waktunya pulang kerja. Jika kita tidak bisa memproduksi 200 potong lagi, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada mereka? Berapa banyak stok yang kita miliki sekarang? Kurang dari 150 potong. Kita bisa buat 15 potong lagi sebelum tutup. Apa yang harus kita lakukan? Sudah hampir waktu makan. Xiao Suang, tolong ajak para pembeli makan dulu. Serahkan sisanya padaku. Malam ini, kita pasti bisa mengirimkan. Semuanya tolong hentikan apa yang sedang kalian lakukan. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Pesanan hari ini untuk 200 pasang celana. Masih kurang 40 potong. Lihat, apakah ada rekan kerja yang bersedia lembur? Anda bisa melapor ke Direktur Pabrik Xiao. Yang lembur kami tambah 5 yuan upahnya. Dan makan malam juga disediakan. Tentu saja, bagi yang tidak bersedia lembur, Anda juga bisa pulang saat waktunya pulang kerja. Tidak ada yang akan dipaksa untuk tinggal. Lembur apa? Ada uang lembur. Direktur pabrik saya bersedia bekerja lembur. Direktur pabrik saya juga bersedia bekerja lembur. Apakah kalian semua sudah mendaftar? Semuanya sudah tercatat. Tapi apakah ini akan berhasil? Tidak masalah. Karyawan yang bersedia lembur ini, berikan tunjangan cukup supaya mereka bertahan. Kalau begitu Anda bisa pergi dan memasang iklan lagi. Mari kita rekrut lebih banyak pekerja. Bekerja dalam 2 shift siang dan malam. Pekerja shift malam dapat tambahan 2 yuan. Kita perlu membuat semua mesin jahit ini beroperasi dengan kapasitas penuh. Apakah kita masih perlu merekrut orang? Tenaga kerja kita saat ini sudah cukup. Bagaimana jika kita merekrut begitu banyak orang? Dan kemudian, kita tidak mendapatkan cukup pekerjaan. Bukankah itu bayar tanpa kerja? Selalu ada pekerjaan yang harus dilakukan. Kita tidak akan pernah punya cukup pekerja. Kita tidak hanya perlu merekrut pekerja, termasuk tukang potong perbaikan dan personel. Saat itu, lokasi konstruksi di belakang juga akan dimulai. Biaya lain, jika digabung mungkin totalnya sekitar 440.000. Uang sebanyak itu. Xiaoran menurutku. Kita harus pelan-pelan. Bersikaplah realistis, selangkah demi selangkah. Bagaimana menurutmu? Sejak saya memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, saya tahu saya harus segera merebut pasar ini dan cepat menghasilkan uang. Tidak hanya agar kita hidup dengan baik, tetapi kita juga membutuhkan cukup uang untuk menyembuhkan penyakit Yan Er dan Sun Er. Mulai sekarang setiap langkah yang kita ambil harus berorientasi keluar. Xiaoran dan Xiao yang ada di sini. Xiaoran. Hotel buka besok jam 9 pagi. Saya undang Anda ke pembukaan hotel. Saya tidak akan bisa hadir. Saya tidak mengenal orang-orang di hotel Anda. Tapi Anda kenal saya. Ingin memperkenalkan Anda ke tokoh bisnis berpengaruh. Ini juga akan membantu bisnismu. Saya menghargai undangan baik ini. Proyek konstruksi saya mulai dalam beberapa hari. Saat itu, saya tidak akan memiliki ketersediaan untuk hadir. Tolong jangan menempatkan saya dalam posisi sulit. Mengerti, saya akan kembali bekerja sekarang. Menolak mereka seperti itu. Apakah itu pantas? Mereka datang khusus untuk mengundangmu. Tidak apa Xiao yang tidak akan keberatan. Lagi pula saya benar-benar ada urusan. Baguslah, kalau kamu tidak pergi. Yingji. Xiaoran mereka sekarang adalah pengusaha besar. Kamu benar-benar perlu belajar lebih banyak.
Baru setelah itu, kamu bisa membantunya. Mengerti? Semoga Hotel Shanghao meraih kesuksesan besar saat pembukaan. Tuan Wang semoga sukses besar. Selamat Tuan Wang. Baiklah. Mengenai urusan hotel mulai sekarang, direktur yang dedikasi Anda yang berkelanjutan sangat kami hargai. Mohon rekan kerja terus beri usaha terbaik. Wakil Tuan Zhao, celana crop kami ini, apakah ini juga diproduksi oleh pabrik garmen Yingji? Mengapa bos tidak datang? Celana ini sangat populer sekarang. Sulit untuk dibeli. Kami sedang mempercepat produksi. Desain baru akan segera dirilis. Tuan Zhao, sekarang, Anda seharusnya masih menjadi wakil tuan hotel saya kan? Anda seharusnya berada di sisi saya, menemani saya menjamu tamu, daripada membela penjahit itu di mana-mana. Tuan Wan, saya tidak pandai dalam urusan sosial. Kamu harus mencari bantuan dari orang lain. Bos Xiao, saya ingin memesan 3.000 set seragam hotel itu. Saya perlu memesan 7.000 set di sini. Saya berniat dapat hak distribusi eksklusif untuk seluruh provinsi Jiangsu. Tidak masalah. Halo Bos Xiao, saya dari kota grosir Zhejiang. Seragammu ini, beri saya 2.000 set. Dan celana pendek ini, saya ingin 5.000 pasang. Apa-apa aku mendengarnya dengan benar. 5.000 pasang. Semuanya dengarkan aku. Pabrik kita akan segera melakukan ekspansi. Saat itu berapapun jumlah pesanan, tidak akan menjadi masalah. Bahkan jika itu 10.000 set, kita bisa memproduksinya. Semuanya bisa melanjutkan dengan menyerahkan deposit. Aku akan mengaturnya secepat mungkin. Saya pergi dulu. Deposit saya, tanpa kata sandi. Si Lawang, tolong siapkan ruang VIP. Silakan lewat sini. Cepat, cepat, cepat. Yingji, apa kamu kewalahan dengan kegembiraan? Tolong angkat teleponnya. Ya. Pabrik garmen Yingji. Xiaoran, tolong kemari. Halo Tuan Wang, The film was translated and narrated apakah kamu by tahu berapa Amnesia. harga mobil ini? Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang mampu mengendarai mobil ini? Apakah kamu tahu harga mobil ini? Bisa membeli berapa banyak set pakaianmu? Mengapa kamu mencoba mengambil dia dariku? Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tuan Wang, Anda datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memberitahuku ini. Namun, Anda menjalankan hotel dan saya di bisnis pakaian. Kita tidak punya hubungan kompetitif kan? Aku sedang membicarakan Xiaoyang. Dia pria yang sudah kuincar. Kau seorang penjahit yang tidak punya banyak kemampuan. Pikir kau pantas untuknya. Tuan Wang, saya punya suami. Namanya Xiao Yingji. Pabrik pakaian saya terdaftar atas namanya. Saya hanya akan mencintai suami saya seumur hidup saya. Mengenai Xiaoyang, mengapa dia tidak menyukaimu? Anda harus mencari alasan dalam diri Anda sendiri. Kau tidak berbohong padaku. Pikirkan sendiri. Anak-anak sudah tidur semua. Silakan duduk. 10 tahun hari pernikahan bahagia. Apakah kamu lupa hari apa hari ini? Hari apa ini? Ini adalah ulang tahun pernikahan kita yang ke-10. Benar. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa. Ini. Apa ini? Kamu akan tahu jika kamu membukanya dan melihatnya. Bukan ini. Bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Mengapa kamu membeli ini? Ini pasti menghabiskan banyak uang. Aku tidak terbiasa memakai ini, biasanya. Kamu sudah jadi manajer pabrik bus besar. Bagaimana bisa kamu tidak punya setelan jas yang pantas? Lagi pula, jika kamu berpakaian rapi dan terlihat bagus, aku bangga berdiri di sampingmu. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Suamiku dengan sedikit dandanan, ternyata sangat tampan. Dia benar-benar setara dengan selebriti besar itu. Kamu hanya bicara omong kosong. Aku hanyalah pria kasar. Ayo duduk. Xiaoran. Aku sebenarnya selalu berpikir bahwa
Aku habiskan hidup memindahkan batu bata. Mendapatkan sedikit uang untuk membeli obat bagi kedua anak kita, dan begitulah hidup ini akan berakhir. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu tiba-tiba menjadi lembut, mantap, dan juga mampu menghasilkan uang. Aku takut. Aku takut ini hanyalah mimpi. Semua ini nyata. Mulai sekarang, aku akan menghasilkan lebih banyak uang, agar kita bisa menjalani hidup paling bahagia. Aku percaya padamu. Tidak, aku memakai ini. Apakah benar-benar terlihat bagus? Percayalah padaku. Suamiku punya ketampanan dan fisik yang bagus. Apapun dipakai tetap keren. Ini pertama kalinya kamu makan steak kan? Coba ini. Baik. Tidak, tapi ini masih ada darah di dagingnya. Apa belum matang? Begini cara makan steak. Kamu coba dulu. Jika kamu tidak terbiasa, kita bisa mengubahnya menjadi matang sempurna. Coba saja. Apakah enak? Sudah larut. Mari kita istirahat lebih awal. Baik. Kalau begitu, aku masih tidur bersama putri kita. Itu. Aku sudah menyuruh Xiao Yu mengantar adik-adik tidur. Kalian ibu dan anak tinggal di kamar The ini. film was translated Terlalu and sempit. narrated by M Media. Baiklah. Mereka harus berdesakan saja. Istirahatlah lebih awal. Pelan-pelan, kamu sudah membangunkan mereka. Mereka tidur nyenyak. Tidak apa-apa. Suamiku, aku bersumpah, cintaku padamu tidak akan pernah berubah. Aku juga. Matikan lampu. Wakil Tuan Shou, silakan duduk. Mengapa Anda tiba-tiba datang ke sini? Jangan panggil saya wakil tuan lagi. Saya sudah mengundurkan diri dari hotel. Saya ingin bekerja di sini bersamamu. Kamu ingin saya? Tentu saja tidak masalah. Ini suatu kehormatan besar. Kalau begitu, aku akan meminta Xiao Tua menyiapkan kantor untukmu. Kamu akan menjadi direktur kantor kita. Segera ambil jabatanmu. Ada masalah? Tentu saja tidak masalah. Baiklah, maka gaji bulananmu akan ditetapkan sebesar 200 yuan, dan tunjangan akan dihitung terpisah. Baiklah, mari kita lebih banyak berkomunikasi tentang hal-hal penting. Untuk isi pekerjaan spesifik, silakan berkomunikasi dengan Xiao Tua. Jika kamu punya pertanyaan, kamu selalu bisa menemukanku. Namun jika Wang Liqian tahu, saya bekerja di sini bersamamu, dia pasti akan membuatmu kesulitan kan? Apa kamu tidak takut? Aku Xiaoran tidak pernah takut pada siapapun. Lagi pula, di dunia ini, bukan gilirannya untuk mengambil keputusan. Terima kasih Sioran. Bos Xiao. Mulai sekarang saya adalah karyawanmu. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Produktivitas kita saat ini sudah berlipat ganda. Xiaoran, kamu benar-benar hebat. Ini masih belum cukup. Saat ini, pesanan kita sudah melebihi 10.000. Orang-orang mendesak pesanan setiap hari. Jika kita tidak memperluas produktivitas kita lebih jauh, kita tidak akan bisa mendesain baju baru. Saya akan ke sana. Zhaoyang, Xiaoran baru saja membuka pabrik pakaian kecil. Berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan dalam setahun? Bisakah dia membiayai hidupmu? Tuan Wen, tolong jaga ucapanmu. Xiaoran adalah bos saya, dan seseorang yang saya hormati. Tolong jangan ganggu pekerjaan saya lagi di masa depan. Baiklah, karena dia bosmu.
maka aku akan memastikan dia tidak bisa menjadi bos ini. Wang Likia, saya akan memberitahumu untuk terakhir kalinya. Mengundurkan diri dari hotel adalah keputusan saya. Itu tidak ada hubungannya dengan Xiaoran. Kalau kamu buat masalah untuk Xiaoran lagi, saya tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup ini. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Wang Likia, dia pikir kamu membajak saya ke pabrik pakaian. Itu sebabnya dia ingin mencegahmu menjadi bos. Sudahkah kamu memikirkan bagaimana menghadapinya? Jangan diambil hati. Dengan Wang Likin bertindak seperti ini, itu menunjukkan dia berpikiran sempit. Orang-orang bisnis paling takut berurusan dengan individu seperti itu. Orang seperti itu tak capai perkembangan besar. Apa yang kamu katakan cukup berwawasan. Ayo pergi. Mari kita periksa tanah di belakang. Xiaoran dan suaminya, mereka sudah pergi ke kota itu untuk menjalani hidup yang baik. Sekarang lihatlah kamu, masih berpegang pada halaman bobrok ini. Tidak berperasaan. Aku akan mencarinya besok. Pabrik kita akan segera memulai konstruksi. Di masa depan, aku juga akan membangun pabrik bata lainnya. Pabrik batu bata. Bisnis pabrik pakaian kita sekarang berjalan cukup baik. Membangun pabrik batu bata. Bukan hanya pabrik bata, aku juga akan membangun pabrik semen, pabrik mesin, tempat rekreasi hiburan belanja, dan lainnya. Pabrik pakaian ini hanyalah sebuah fondasi. Akan ada lebih banyak perkembangan di masa depan. Apa kamu masih Xiaoran yang kukenang? Bagus sekali kalian. Bahkan yang malas pun tidak mengajak saya ikut. The film was translated and Yingdi, saya narrated benar-benar by iri padamu. Iri padaku. Saya iri, karena kamu bisa menikahi Xiaoran. Sangat sedikit wanita, sehebat dia di seluruh dunia. Aku juga merasa sangat beruntung. Jangan khawatir. Kamu juga akan menemukan wanita yang kamu cintai. Saya harap begitu. Langit telah memberiku kesempatan untuk memulai kembali. Aku harus memanfaatkannya dengan baik. Dunia ini jauh lebih makmur dari yang kau bayangkan. Di masa depan juga akan ada lebih banyak kesempatan untuk menghasilkan uang. Kita harus tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Biarkan seluruh dunia mendengar suara kita. Mencari Sauran. Dia sudah pindah. Apakah dia sudah pindah rumah? Kemana bisa pindah ya? Ke kota tentu saja. Mereka sudah sukses sekarang. Mereka berbisnis. Dan bahkan sudah membuka pabrik. Xiaoran berbisnis. Dan dia sukses. Apalagi, kau kesini untuk bermain kartu dengannya lagi kan? Dia bos besar sekarang. Dia bisa menghasilkan ratusan ribu sebulan. Dia tidak akan peduli padamu lagi. Ratusan ribu. Xiaoran, apa kau masih anakku? Ibu, mengapa ibu ada di sini? Aku tidak boleh datang ya? Jika aku tidak datang, apa kau akan ingat bahwa kau punya ibu tua yang masih hidup? Ibu. Ibu tidak bisa berkata begitu. Bagaimana kami bisa melupakan ibu? Diam, kau sudah mampu sekarang. Keluargamu yang berlima sudah pindah ke kota semua. Meninggalkan wanita tua sepertiku. Terbengkalai di rumah tua yang bobrok. Begitukah caramu memperlakukan orang? Ibu, apa yang ibu inginkan? Pindah ke kota dan tinggal bersama kalian semua. Ibu, memindahkan ibu ke kota bukanlah masalah. Tapi tinggal bersama tidak mungkin. Xiaoran, jadi kau mulai tidak menyukaiku kan? Aku masih bisa bergerak sekarang. Dan kau sudah meremehkanku. Ketika suatu hari aku tidak bisa bergerak lagi, apa kau akan meninggalkanku begitu saja? Ibu, Xiaoran tidak bermaksud begitu. Intinya adalah kita saat ini tinggal di rumah yang agak kecil. Jika ibu pindah masuk, aku khawatir kita tidak akan muat. Kalau tidak, kita bisa mencari rumah lain untuk ibu. Dekat dengan pusat kota. Begitu baru benar. Aku juga tidak peduli untuk tinggal bersamamu. Juga, biaya hidup bulananku juga harus dinaikkan. Itu bukan masalah. Kinerja pabrik lumayan bagus sekarang. Tambahan 200 yuan per bulan. 200 yuan? Apa kau memperlakukanku seperti pengemis? Ibu, bukan itu maksudku. Seorang pekerja senior hanya menghasilkan 100 yuan sebulan. Menambah 200 yuan lagi, itu setara dengan 300 yuan. Apakah itu masih belum cukup? Xiaoran, aku dengar pabrikmu bisa menghasilkan ratusan ribu yuan sebulan. Kau memberiku 300 yuan. Apa kau mencoba membuatku jadi bahan tertawaan? Lalu berapa yang ibu inginkan? Aku. 5.000. 5.000 apa? Tidak. Untuk apa ibu butuh uang sebanyak itu? Apakah ibu akan membeli mobil atau tuh? Pokoknya berikan saja aku segini setiap bulan. Di mana aku akan tinggal? Kau tidak perlu khawatir lagi. Hanya 300. Tidak ada lagi. Tidak apa-apa. Kau menghasilkan ratusan ribu sebulan. Kau bahkan tidak mau memberiku 5.000. Bibi. Meskipun kinerja pabrik kami masih bagus, itu tidak seheboh yang kamu katakan. Selain itu, dengan begitu banyak mesin yang menganggur di luar sekarang, setiap satu membutuhkan biaya operasional.
Shioran ingin memperluas skala pabrik. Benar, Ibu. Sekarang adalah saat kritis bagi perkembangan pabrik. Tidak ada cukup uang. Lagi pula, Ibu biasanya tidak punya banyak pengeluaran besar. Untuk apa Ibu butuh uang sebanyak itu? Baiklah. Jati tidak ada kan? Itu juga tidak apa-apa. Kau harus menyetujui satu syarat dariku. Ada apa? Mulai sekarang pabrik ini, aku yang akan menjadi manajer keuangan. Pabrik ini dikelola olehku. Ibu hampir tidak bisa membaca. Ibu tidak bisa menjadi manajer keuangan. Apa aku tidak bisa melakukannya? Aku mungkin tidak banyak tahu huruf, tapi aku bisa menggunakan sempoa. Kau dan Xiao Yingji kalian berdua, orang-orang yang pandai mengelola uang. Tapi Ibu, peran keuangan ini, Ibu, memang tidak cocok. Mengapa aku tidak cocok? Jika aku tidak cocok, lalu kau cocok. Jangan lupa, Xiaoren memulai pabrik ini. Aku adalah ibu kandungnya. Apa ini giliran orang luar? Kau yang orang luar. Ibu ingin pindah ke kota untuk tinggal, dan ingin meningkatkan pengeluaran ibu. Semua ini baik-baik saja, tapi ibu tidak bisa terlalu jauh. Bagaimana kalau begini? Yingji, berikan ibu 500.000. Mulai sekarang, selalu berikan jumlah ini. Kapan Li Dongxin akan mendapatkan uangnya? Aku bahkan sudah menjual sepeda motorku. Jika aku menunggu lebih lama lagi, aku bahkan tidak akan punya tempat tinggal. Kakak Chen, apa menurutmu? Bisakah Li Dongxia dapat uang dari Xiaoran? Bibi, Bibi, kamu sudah kaya raya. mendadak kayak apa? Bibi, keberuntunganmu terlalu bagus. Aku sangat iri. Apa aku benar-benar mendadak kaya? Dan kau bahkan membawa camilan untuk minum-minum. Bibi, keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Biar ku beritahu, saham yang kamu beli sudah naik. Dan itu melonjak. Kau benar-benar membelikan saham untukku. Bagaimana ini bisa palsu? Hanya dalam 3 hari. Itu berlipat 3. 3 kali lipat. Wanita tua itu Li Dongxia sangat serakah. Jika dia tidak mencoba segala cara untuk mendapatkan uang besar sendiri. Kalau begitu aku menulis namaku terbalik. Kakak Chen memang mengesankan. Shioran si brengsek itu. Dulu dia bersemangat memelukku. Kamu ingin menendangku ke samping lagi. Tunggu saja. Ini 600 yuan 600. Bibi, bagaimana mungkin aku tidak iri padamu? Kakak Chan dan aku tidak bisa mendapatkan sebanyak ini dalam sebulan. Dengan satu pembelianmu ini, langsung berlipat 3 dalam 3 hari. Keberuntunganmu benar-benar tak terkalahkan. Biar ku beritahu, jika masalah ini tersebar di seluruh daerah ini, kamu tahu, harus memujamu sebagai dewa kekayaan. Ayo. Kalau begitu cepat minum. Isi penuh. Mari kita rayakan. Ayo, bersulang. Untuk kemakmuran. Untuk kemakmuran. Yan Ersun Er. Ibu, Yan Ersun Er. Apakah kalian nakal di rumah? kami sangat patuh. Kata juga mengajari kami membaca. Itu luar biasa. Jadi berapa banyak karakter yang sudah kalian pelajari? Aku belajar 5, 6, 7, 8. Aku juga. Itu luar biasa. The film was translated and Ayah, narrated kenapa by ayah M membeli begitu Media. banyak barang hari ini? Paman Su akan datang untuk makan malam nanti. Paman Shu akan datang. Berikan padaku. Aku yang akan memasak. Silakan duduk dulu. Su tua, silakan. Aku di sini. Paman Shu, apa yang kamu bawa? Tentu saja itu hadiah untuk Yan Er dan Sun Er. Tapi kamu harus menghabiskan makananmu sebelum kamu bisa membukanya dan melihatnya. Kau manjakan anak-anak lebih dari aku dengan Xiao tua. Tolong jangan membawa apa-apa lagi lain kali. Silakan duduk. Silakan duduk. Makanannya sudah dingin. Cepat. Shioran, masalah yang kamu serahkan padaku sudah beres. Su tua. Terima kasih banyak. Jangan terlalu formal di antara kita. Setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu saat ini, cari waktu dan ajak Yan Er dan Sun Er untuk memeriksanya. Penyakit ini cepat diobati, cepat merasa tenang, dan kamu akan merasa lebih nyaman. Baik. Ciu Yang, kau benar-benar penyelamat keluarga kami. Bagaimana kalau begini? Jika kau tidak keberatan,
Aku akan membiarkan Yan Er dan Sun Er mengakui kau sebagai ayah baptis mereka. Aku bahkan belum menikah. Dan aku sudah punya anak perempuan. Ayolah. Kemari. Bibi, di masa depan kamu harus mengajak kakak Chen dan aku untuk menjadi kaya bersama. Jika bukan karenamu, paling-paling kami berdua hanya akan mendapatkan keuntungan kecil. Jangan bilang keberuntungan dengan uang ini. Terkadang kamu tidak bisa tidak percaya. Lihat apa yang kamu katakan. Apakah bibi orang yang melupakan kerabat miskinnya setelah dia kaya? Tentu saja tidak. Aku Li Dongxia. Bagaimana mungkin aku menjadi orang seperti itu? Lihat. Keberuntungan finansialmu tak terkalahkan. Dan untukku, aku tahu sedikit tentang saham. Jika kita berdua bekerja sama, kita akan menaklukkan segalanya. Ayo kita wujudkan. Kita harus mewujudkannya. Bibi, biar ku beritahu sesuatu. Jika kamu tidak keberatan, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Ibu Baptis. Dan kamu bisa mengakui aku sebagai anak baptismu. Bagaimana menurutmu? Bukankah kau terlalu memuji wanita tua ini? Bagaimana mungkin aku punya keberuntungan sebaik itu untuk mengakui kau sebagai anak angkatku? Bibi, kamu tidak mengatakannya dengan benar. Biarkan aku mengatakan sesuatu yang adil. Kakak Chan dan kamu benar-benar terlihat seperti ibu dan anak. Coba lihat betapa miripnya dia denganmu. Kau benar. Memang benar. Tentu saja. Penyesalan terbesarku dalam hidup ini, Li Dongxia, adalah tidak memiliki seorang putra. Xiaoran si brengsek itu tidak bisa diandalkan juga. Zhao Yingji si tidak berguna itu. Jangan sebut-sebut dia. Betapa baiknya putraku ini. Bibi, tidak tunggu, Ibu Baptis. Mulai sekarang, aku Chen He adalah putramu. Putramu bersulang untukmu. Anak laki-laki. Aku punya seorang putra. Yingji, bukankah kalian semua membutuhkan aku untuk menemanimu? Jika kau pergi, hanya akan ada Xiao Zhuang di pabrik. Bagaimana dia bisa mengelola semuanya? Jangan khawatir. Aku ingat alamat ini dengan jelas. Surat pengantar yang kau tulis, aku juga membawanya. Baiklah kalau begitu. Setelah kondisi Yan Er dan Sun Er stabil, setidaknya salah satu dari kalian harus kembalikan. Kalau tidak Xiao Zhuang dan aku benar-benar takut tidak bisa mengatasinya. Benar sekali, tanpamu, kami berdua tidak bisa mengambil keputusan. Baik. Kalau begitu, setelah operasi mereka, aku akan kembali dulu. Biarkan Yingji mengurus semuanya untuk saat ini. Ini kunci berangkasnya. Saya sudah menyiapkan 200.000 yuan untuk barang. Pemasok dari Wuxi seharusnya datang menagih pembayaran segera. Tolong selesaikan pembayarannya dengan mereka. Benar. Dan juga biaya hidup Ibu Xiaoran. Tolong bantu cairkan juga. Baik, aku akan mengatur semuanya dengan baik. Bagus. Kalau begitu pabrik ini kuserahkan padamu. Kalian semua lanjutkan pekerjaan kalian. Kami juga harus berangkat. Kalau begitu tetaplah aman. Ayo pergi. Ayo pergi. Xiaoran. Xiaoran. Di mana Xiaoran? Film was Bibi Li ada di translated sini. and Kamu di sini narrated by untuk menemui Emilia. Xiaoran kan? Dia tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Kemana dia pergi? Silakan duduk dulu. Di mana Zhao Yingji? Mereka berdua membawa Sun E dan Yan Er ke Shanghai untuk perawatan medis. Mereka mungkin tidak akan kembali dalam waktu dekat. Pergi ke Shanghai. Ya. Kamu di sini untuk mengambil biaya hidupmu kan? Sebelum Xiaoran pergi, dia memberitahuku tentang itu. Aku di sini untuk mengambil biaya hidupku. Kalau begitu aku akan pergi. Baik, Aku pergi. nanti. Ketika dia tiba, pastikan untuk memperlakukannya dengan baik. Ibu baptis kamu di sini. Duduk, Minumlah. Ayo, kami menunggumu. tambahkan lagi. Kakak Chen. Sekarang berapa banyak uang yang Bibi miliki di pasar saham? Kami menarik 3.000 yuan sebelumnya. Sekarang, mungkin masih ada 50.000 yuan. Apa? Sebanyak itu? Tentu saja. Ibu baptismu adalah reinkarnasi Dewi Kekayaan. Harus kamu. Uang ini, jika orang lain datang, mereka tidak akan mendapatkannya seumur hidup. Kamu hanya bergerak santai. Selama itu sesuatu yang kamu beli, itu naik dengan cepat. Peningkatan besar. Modal awalmu 200 yuan. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, telah meningkat lebih dari 50.000 yuan. Itu tidak benar. Ada apa? Itu tidak benar.
Bibi lihat. Modal 200 yuanmu. Kakak Chen meminjamkannya semua padamu. Sebenarnya, kamu tidak mengeluarkan 1 sen pun. Sekarang kamu punya lebih dari 3.000 yuan. Secara tunai kan? Dan 50.000 yuan di pasar saham. Kakak Chen. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu, Liang Sanmei? Waktu itu 200 yuan itu dipinjamkan kepadaku oleh Chen He. Aku akan membayarmu kembali sekarang juga. Bisakah saya mengembalikan 400 itu? Tidak perlu. Aku akan membayarmu kembali. Tidak perlu. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah mengatakannya dengan jelas waktu itu. Aku akan menaruh uang ini untukmu. Jika ada keuntungan itu milikmu. Jika ada kerugian itu milikku. Bagaimana bisa begitu? Saudara dekat menyelesaikan urusan dengan jelas. Aku akan membayarmu kembali. Ini, ambil 400 ini. Ambil. Jepti, kalau begitu uang di rekening itu milikku kan? Dan saham-saham itu semua milikku kan? Biar ku beritahu. Akun ini dibuka menggunakan kartu identitasmu. Orang lain tidak bisa menariknya meskipun mereka mau. Itu semua milikmu. Kakak Chen, ini 50.000 yuan. Sanmei, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Aku akan bersulak untukmu. Namun Ibu Baptis, pasar saham, apa yang naik pasti akan turun. Temanku yang bekerja di bursa saham memberitahuku bahwa astaga, situasi pasar saham akan segera berubah. Ada apa? Situasi pasar saham akan segera berubah. Ada apa, Kak Xiao? Kenapa kamu belum pulang kerja? Xiao Zhuang, aku punya firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ada yang buruk. Bisnis kita sedang berkembang pesat sekarang. Pesanan sebanyak kepingan salju. Bagaimana mungkin ada hal buruk terjadi? Kamu memang suka terlalu banyak berpikir. Ayo pergi. Ayo kita minum. Ayo pergi. Ayo pergi. Apakah itu tidak apa-apa? Berhenti berdebat. Pergi. The film was translated and narrated by M Media. Xiaohei, kurasa kita lupakan saja. Bagaimana jika Xiaoran tahu? Ibu Baptis, kesempatan hanya datang sekali. Itu tidak akan datang lagi. Sudahkah kamu menghitung? Jika kamu melewatkan satu kesempatan ini, berapa banyak uang yang akan kamu rugi? Aku takut bagaimana jika... Tidak ada bagaimana jika. Ibu Baptis, kamu perlu memahami satu kebenaran. Di dunia ini, keberuntungan tidak ada yang abadi. Kita perlu memanfaatkan lonjakan pasar saham saat ini dan memasukkan semua uang ke kantong kita sendiri. Aku takut begitu kita menginvestasikan uangnya, keberuntunganku akan tetap. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memukulnya? Kita kaya. Begitu banyak uang. Berhenti. Siapa di sana? Itu kamu. Apa yang harus kita lakukan, Kakak Chen? Sialan. Hari ini kamu memaksaku menumpahkan darah. Kamu berani. Letakkan senjatamu. Kalau tidak kamu benar-benar tamat. Sialan. Siapa yang kamu coba takuti? Dengarkan baik-baik apa yang ada di luar. Ketika kamu menyelinap masuk secara diam-diam, aku sudah menelepon polisi. Sebaiknya kamu menyerah. Kamu akan menghabiskan lebih sedikit tahun di penjara. Jika kamu tidak percaya padaku, coba bergerak sekarang. Letakkan. Bagaimana keadaan ibu? Apa sebenarnya yang terjadi? Jangan khawatir, silakan duduk dulu. Orang ini baik-baik saja. Tidak ada properti yang hilang juga. Minumlah air dan tenangkan dirimu. Tidak. Bagaimana bisa ibu terlibat dengan bajingan Chen He itu? Dan bahkan datang untuk mencuri berangkas. Ini cerita panjang. Untungnya luka Bibi tidak serius. Dia keluar rumah sakit dan kembali ke kota. Adapun Chen He dan Liang Sanmei,
Mereka masih di pusat penahanan. Aku memperkirakan, mereka akan dihukum setidaknya 8-10 tahun. Bajingan Chen Hei itu. Aku tidak provokasi, dia yang provokasi aku. Aku tidak akan melepaskannya kali ini. Ibu. Ini 20.000 yuan. Tolong ambil ini. Keluarga kita tidak kekurangan uang. Ibu tidak perlu memikirkan cara-cara tidak jujur itu untuk menghasilkan uang. Juga, rumah di kota juga sudah diatur. Jika ibu ingin tinggal di kota, tinggallah di kota. Jika ibu ingin tinggal di kota kecil, tinggallah di kota kecil. Operasi Yangkar dan Sun Er sangat berhasil. Mereka juga sudah pulih hampir sepenuhnya. Tolong jaga kesehatan ibu. Aku akan pergi sekarang. Istri. Apa pekerjaanmu sudah selesai? Anak-anak tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dua monyet kecilku baru keluar rumah sakit, mereka ingin bermain. Ibu, kamu sudah berjanji pada kami sejak lama. Iya ya, Ibu. Aku ingin naik komedi putar. Dan aku juga ingin naik kapal bajak laut. Baiklah. Ibu berjanji. Ayo kita semua keluar dan bermain. Ya.